Proses pemekaran satu persatu kelopak sungguh menyakitkan. Tetapi kuncup bunga tidak mengeluh. Kenapa? Karena ia tidak ingin bertahan sebagai kuncup. Ia ingin mekar menjadi sekuntum bunga yang indah. Tadi ada satu kejadian di mana saya sedang merenungkan tentang trauma. Trauma ini hampir tidak ada solusinya kecuali kita punya niat yang kuat sekali untuk mengatasi trauma itu. Makin kita melayani trauma, maka trauma itu akan makin membesar, jadi lebih deep, lebih dalam lagi. Ada satu petuah dalam bahasa Hindi, atau Sindhi juga ada mungkin, bahwa kalau kita pernah minum susu dan susu itu panas, kena ke lidah kita dan kita lidahnya kebakaran, bibirnya kebakaran, maka besok-besok kalau dia menyuguhkan susu, walaupun susu dingin, kita akan sangat berhati-hati, panas nggak, karena ada law of association. Kita pernah terluka atau kita pernah mengalami suatu keadaan yang tidak menyenangkan karena suatu hal. Kemudian kalau objek itu ada lagi, similar, bukan sama, yang tadi susu panas, sekarang susu dingin. Tapi kita akan mengasosiasikan pengalaman dulu dengan pengalaman sekarang. Kita kaitkan dengan proses pemekaran. Seorang guru menghadapi situasi yang dilematis kadang-kadang. Dia melihat bahwa proses ini sangat sulit dilalui. Setiap kelopak harus terbuka, ya. Tadinya masih kuncup, tertutup, sekarang harus terbuka, dan itu prosesnya menyakitkan. Dan kadang-kadang out of pity, Lakshman dalam kisah Ramayana, dia tidak mau mencari Rama karena dia tahu yang teriak-teriak itu bukan Rama. Itu adalah siluman. Tapi ketika dibakar terus emosinya oleh Sita, padahal Lakshman begitu yakin bahwa Rama tidak akan terjadi apa-apa pada diri Rama. Suara yang dia dengar minta tolong itu bukan suara Rama. Dia terpaksa harus pergi, tapi tetap dia memberikan Lakshman Rekha. Dia membuat circle dan dia mengatakan kepada Sita, jangan keluar dari circle ini, jangan keluar dari batas ini. Sita tetap keluar dan rest is history. Kita tahu ceritanya. Nah, ini yang sering terjadi di sini kalau kita melihat sosok Lakshman sebagai seorang guru yang merasa menaruh rasa piti, rasa iba terhadap Sita karena dia sedang khawatir, ya. Oke, fine, saya akan mencari, tapi ada syaratnya. Kamu jangan keluar dari lingkaran ini demi kebaikanmu, demi melindungi dirimu sendiri. Di dalam setiap perguruan padepokan, kisah-kisah ini akan selalu ada. Nah, ketika seorang guru memberikan lingkaran untuk membuat lingkaran itu, kita kadang-kadang melihat guru kok itu kejamnya dia, saya nggak boleh ini, saya nggak boleh itu. Dan kadang-kadang si guru merasa benar rasa iba, dan dia membiarkan, oke, dengan ketentuan ini, kamu boleh. Tapi terus tidak terjadi. Di sini kita butuh faith, butuh Shraddha. Shraddha yang unflinching. Keyakinan yang tidak tergoyahkan. Bahwa saya tidak tahu. Kebanyakan di antara kita datang ke guru itu, kita ingin memaksakan kehendak kita. Nah, ketika kita memaksakan kehendak kita, guru akan menarik diri. Oke, fine. Kalau kamu tidak mau mendengar saya, fine. Baba mengatakan bahwa guru itu seperti suara di
tengah kasunyatan, kekosongan. Kita mengatakan yes, akan bergaung, akan menggaung. Yes, 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 yes. Berulang kali. Kita mengatakan no, guru juga mengatakan no, 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 no. Apakah itu karena pilih kasih? Tidak, karena dia adalah kekosongan. Dia cuma menanggapi kita. Dia cuma mengekokan kita. Kalau kita penuh dengan ego, penuh dengan apa? Si guru akan mengekokan ego itu. Kita dalam kondisi apa? Guru tidak berurusan dengan kita, dia berurusan dengan kondisi dia. Dia sedang memikirkan kondisi dia. Saya sudah diberi tugas ini, saya mau mendaratkan pesawat saya, tapi nggak bisa lama-lama parkir. Nggak bisa lama-lama parkir, pesawat itu harus berangkat lagi, siapa yang mau ikut? Kita boleh mengatakan, oh saya kemacetan di jalanan, jadi saya miss the flight. Urusan kita. Kalau kita tahu Jakarta macet, ya datanglah ke airport 2 jam sebelumnya, 3 jam sebelumnya. Kita semua sudah tahu Jakarta itu macet. Jadi nggak ada urusan miss the flight. Seorang pilot, airline tidak akan menunggu, tidak akan mengindahkan pembenaran yang kita berikan karena macet, karena ini, karena itu, karena saya sakit perut, karena apa, nggak bisa. Mau sakit seberapa ya udah, miss the flight. Di sini yang proses pemekaran itu kadang-kadang kita tidak bisa paham, menyakitkan, tapi guru paham. Kalau baca kembali buku Life ya, saya kira kalau saya nggak salah ingat, di bab pertama, sang guru mengatakan, I know, saya mengetahui the ecstasy and agony of each of your steps. Ketika kita sedang berjalan, ecstasy dan agony adalah rasa girang juga dia merasakan, rasa pedih juga dia merasakan. Oleh karena itu, Bapak lagi-lagi mengatakan bahwa oleh karena itu saya tidak akan terbawa oleh rasa iba. Karena kamu sedang menjalani karmamu. Saya cuma bisa memberikan payung. Tetap kamu jalani karmamu, tapi ada payung sehingga terik matahari, hujan, tidak akan membasahi kita. Kita akan bisa menjalankan karma kita dengan ya lebih nyaman sedikit, tapi dia tidak bisa menanggung karma-karma kita. Dia tidak bisa mengambil alih karma-karma kita. Ya mungkin dalam kondisi tertentu, keadaan tertentu dia akan melakukan hal itu. Rare, hanya dengan beberapa orang, tidak dengan setiap orang yang datang kepada guru terus kemudian semua karmanya diambil, ya dia nggak bisa melakukan itu. Bukan caranya. Proses pemekaran ini terjadi sendiri, kita harus sabar. Dan kita memfasilitasi proses pemekaran. Jangan dipaksa buka juga, memaksa buka. Saya mau kejar nih. Orang ini sudah bisa begini, dia dekat dengan guru, dia bisa menyanyi bhajan bagus, dia bisa ini, bisa itu. Saya memaksa diri saya untuk mekar. Bunga itu akan rusak. Keindahannya akan hilang. Kita nggak bisa paksa dibuka juga, tapi juga tidak bisa berhenti mekar. Kita akan mati sebagai kuncup saja. Nggak akan terjadi pemekaran. Jadi seorang wanita yang mengingatkan Buddha, ketika kau sedang main sitar, jangan terlalu ketat senarnya, ketat akan patah. Jangan terlalu longgar, kalau longgar tidak akan kedengaran suaranya. Suaranya nggak bagus. Everything has to be moderate. Ini adalah stop peringatan karena kita mendapatkan message ini sudah berapa kali dalam waktu yang tidak lama ya. Sehingga kita harus selalu ingat bahwa kita sedang di-remind terus tentang proses ini, proses pemekaran ini. Proses pemekaran yang sebetulnya adalah kodrat dari kita semua. Kita semua dikodratkan untuk mekar. Tidak ada satupun manusia di antara kita yang tidak dikodratkan untuk mekar. Cuma sekarang, are we going to cooperate with that process? Kita melawan, atau kita memberikan kelonggaran yang tidak patut kita berikan.
kembali pada diri kita masing-masing. Terima kasih.